Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan peternak seluruh Indonesia. Hari ini pagi menjelang siang, kita di kandang bedus merah di Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Nomor telepon atau nomor WA 085 236 566 909 085 236 566 909. Teman-teman sekalian, hari ini hari ketiga kami berpuasa. Bagi teman-teman yang melaksanakan puasa, semoga puasanya lancar, tidak ada halangan, minim godaan, dan semoga sampai berbuka nanti. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau review tentang salah satu upaya di dalam pemeliharaan agar domba kita lekas gemuk. Ada banyak hal, ada banyak cara yang orang-orang lakukan agar dombanya bisa cepat gemuk. Salah satunya dengan cara sering-sering memandikan domba. Kalau di desa kami, memandikan domba itu menjadi salah satu rutinitas yang sering dilakukan oleh para peternak, baik peternak tradisional, karena konon katanya memandikan domba dan sering-sering memandikan domba membuat domba kita itu semakin lekas gemuk atau cepat gemuk. Nah, tentunya ada teman-teman di beberapa wilayah yang mungkin lebih senang tidak memandikan domba atau cukup membiarkan saja dombanya di kandang, khususnya mungkin teman-teman yang berada di wilayah yang dingin, misalnya di lereng-lereng gunung, mungkin karena memang dombanya butuh suasana atau suhu yang hangat, sehingga kemudian mereka biasanya membiarkan domba-dombanya tidak dimandikan dan sekaligus membiarkan bulu-bulunya tidak dicukur. Nah, kami yang berada di wilayah yang agak panas di perbatasan Situbondo Bondowoso lebih suka atau mengikuti madhab yang senang memandikan domba. Bagi kami ada banyak sekali manfaat memandikan domba. Nanti kita akan bahas mungkin beberapa di antaranya. Tapi sebelum kita bahas soal manfaat memandikan domba ini, mungkin bagi teman-teman yang baru ketemu channel YouTube Bedus Merah, silahkan di subscribe. Kalau suka nanti dikasih like, boleh di share ke teman-teman yang lain, dan mungkin perlu juga dihidupkan loncengnya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan update informasi dari kandang bedus merah, khususnya tentang review harga mingguan domba, baik domba jantan ataupun domba betina dari kandang kami di Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Nah, kembali ke pembahasan soal memandikan domba, kawan-kawan sekalian. Bagi kami ada banyak sekali manfaat memandikan domba. Tentu saja di antaranya yang pertama mungkin bagi domba-domba yang baru datang dari pasar, karena sering kita mendapat domba yang bulunya gimbal, kemudian badannya kotor sekali, penuh dengan bekas-bekas kotoran, bahkan ada yang kadang-kadang gimbal sekali. Nah, dengan cara dimandikan, biasanya kita mandikan terlebih dahulu, baru kemudian setelah 1 atau 2 hari kemudian baru kita cukur. Nah, biasanya domba-domba gimbal itu yang gondrong-gondrong agak susah kita mencukurnya kalau kemudian tidak kita mandikan terlebih dahulu, sehingga kemudian dengan cara dimandikan dia bisa lebih gampang dicukur dan tidak mudah rusak alat cukurnya oleh bulunya yang gimbal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering kita di sini mendapatkan domba yang banyak kutunya. Jadi setelah kita cukur kemudian kelihatan sekali banyak kutunya, atau biasa disebut sebagai parasit luar. Nah, biasanya
domba tentu akan agak susah untuk lekas gemuk kalau kemudian diganggu oleh parasit, baik parasit dalam ataupun parasit luar. Nah, parasit dalam biasanya kan teman-teman biasanya diberikan obat cacing, tapi kalau parasit luar saya rasa dengan pemberian obat cacing masih belum bisa tertangani dengan baik. Nah, salah satunya tentu dengan cara dicukur bulunya, kemudian setelah dicukur lalu kemudian kita mandikan. Nah, dengan cara dimandikan itulah kemudian kita bisa membersihkan domba-domba kita dari kutu-kutu yang biasanya banyak menempel di kulitnya. Sehingga ya tentu saja kalau kemudian itu tidak dibersihkan, nanti akan menjadi parasit yang memperlambat proses penggemukan dombanya. Jadi yang kedua tentu saja manfaatnya adalah memandikan itu adalah bisa membersihkan domba-domba kita dari parasit luar, khususnya dari kutu. Kemudian manfaat berikutnya dari memandikan domba, tentu saja dombanya menjadi relatif lebih segar. Karena biasanya setelah kita mandikan itu kemudian kita jemur ya. Nah, kita jemur sehingga sampai kering. Nah, biasanya kita mandikan itu kira-kira jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Karena kalau sore biasanya kita tidak memandikan, hanya memandikannya pada waktu pagi saja agar bisa dijemur sehingga bisa kering. Sehingga ketika sudah dimandikan kemudian dijemur, sejauh yang kita amati di kandang kami, biasanya dombanya nanti setelah dimandikan itu jauh lebih lahap dari sebelum-sebelumnya, karena tentunya mungkin dombanya juga menjadi relatif lebih segar. Jadi manfaat yang ketiga yaitu adalah dia dombanya bisa lebih segar, kemudian nanti makannya juga lebih lahap, tentu nanti kemudian bisa lebih nyaman bagi dombanya dan lebih kerasan mungkin di kandang. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, tentu saja kita akan melihat domba-domba kita relatif lebih bersih, lebih enak dilihat, karena biasanya sebagian pembeli, khususnya kalau pembeli untuk ecer misalnya, mereka lebih senang melihat domba-domba yang bersih daripada yang kotor. Jadi mungkin itu 4 manfaat di antara sekian banyak manfaat memandikan domba. Jadi seperti yang sudah kita sebut, di pertama tentu bisa bisa mempermudah kita untuk mencukur, karena kotoran di bulu terutama bagi yang gondrong-gondrong itu, bagi yang gimbal itu biasanya lebih mudah untuk mencukurnya. Misalnya yang seperti ini agak gimbal, biasanya kita mandikan dulu baru kemudian kita cukur. Lalu manfaat yang kedua, kita bisa membersihkan kutu-kutunya. Kemudian karena setelah dicukur itu biasanya kelihatan sekali ada banyak kutu yang menempel di tubuhnya. Nah, dengan cara dimandikan tentu bisa membuang kutu-kutunya, jadi menghindari parasit luar. Yang ketiga, tentu saja kemudian dombanya juga menjadi lebih segar sehingga kemudian bisa lebih lahap. Nah, kalau kita bisa mandikan secara rutin setiap minggu atau 2 minggu sekali, maka tentu kita nanti akan mendapatkan domba-domba kita itu lebih segar dan lebih doyan makannya. Kemudian yang keempat, tentu saja dombanya bisa menjadi lebih bersih, bisa lebih enak dilihat. Termasuk misalnya kadang-kadang ada bekas luka atau bekas air mata di pipinya itu misalnya, nah itu kan kita bisa juga bersihkan sehingga kemudian bisa lebih bersih, dan dombanya juga bisa menjadi lebih nyaman. Jadi itu beberapa manfaat dari memandikan domba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain. Besok-besok kita akan mereview tentang tip dan trik pemeliharaan domba lainnya.
khususnya bagi teman-teman pemula, termasuk kita akan juga memberikan update informasi tentang dunia perdagangan domba kambing, khususnya yang berasal dari kandang bedus merah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.